Tes, tes, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan demokrasi dan HAM. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Chelsea Olivia. Yang kedua, Aulia Ramadina. Yang ketiga, Dava Asmi Hilma. Yang keempat, Afrida Riani. Yang kelima, saya sendiri, Dimas Sanjaya. Yang keenam, Nelza Widya. Yang ketujuh, Melisa Ayu. Yang terakhir, Anissa Hidayatun Nursul. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demokratos yang berarti demos yang berarti rakyat, kratos yang berarti kedaulatan. Demokrasi adalah sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat dan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Selanjutnya ada konsep dasar demokrasi. Menurut Abraham Lincoln, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Konsep demokrasi yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memilih hak untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan negara, serta pemerintahan bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Bentuk-bentuk demokrasi yang pertama yaitu demokrasi langsung, merupakan rakyat secara langsung mengambil keputusan tanpa perwakilan. Contoh, referendum di Swiss, rakyat memilih langsung kebijakan negara. Musyawarah desa adat di Indonesia. Yang kedua yaitu demokrasi tidak langsung atau perwakilan. Rakyat memilih wakil-wakilnya untuk membuat keputusan. Contohnya pemilu di Indonesia, memilih DPR, DPRD, dan presiden. Sistem parlemen di India dan Amerika Serikat. Yang ketiga yaitu demokrasi parlementer, kekuasaan eksekutif atau pemerintah atau kabinet berasal dari dan bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya Inggris, Perdana Menteri dipilih oleh dan bisa diberhentikan parlemen. Yang keempat yaitu demokrasi presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Contohnya Indonesia, sejak 2004 presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi khas Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya yaitu pemilu langsung dengan asas musyawarah mufakat, rapat RT, musyawarah desa, pemilihan kepala desa. Selanjutnya, sistem demokrasi di Indonesia. Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Beberapa prinsip penting dalam demokrasi Pancasila yaitu yang pertama, musyawarah untuk mufakat, yang kedua, keadilan sosial dan persamaan hak, yang ketiga, toleransi dan mengutamakan kepentingan bersama. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemilu luber jurdil.
Blueber-Jurdil, yang kedua pemerintahan berdasarkan UUD 1945, yang ketiga kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, yang keempat supremasi hukum dan perlindungan HAM, yang terakhir pemisahan kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selanjutnya, pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara dan sesama manusia. Ciri-ciri hak asasi manusia yaitu yang pertama, bersifat universal, yang kedua yaitu tidak dapat dicabut, yang ketiga tidak dapat dibagi-bagi, yang keempat dijamin oleh hukumnya, yang kelima berlaku selamanya. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis HAM. Yang pertama ada hak sipil dan politik. Hak asasi manusia ini menjamin kebebasan individu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hak ini melindungi orang dari penindasan oleh negara dan memastikan partisipasi dalam proses politik. Lalu yang kedua ada hak sosial, ekonomi, dan budaya. Hak ini yang hak ini menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan hidup manusia. Lalu yang terakhir ada hak pembangunan dan lingkungan. Hak ini adalah hak yang menjamin setiap individu dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam memperoleh manfaat dari dan hidup di lingkungan yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada lembaga penegak HAM di Indonesia, yaitu yang pertama Komnas HAM atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tugasnya melakukan penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait HAM. Dasar hukumnya pada UU nomor 39 tahun 1999. Yang kedua, Pengadilan HAM. Tugasnya mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Dasar hukumnya UU nomor 26 tahun 2000. Dan lembaga lainnya yaitu ada Ombudsman. Tugasnya mengawasi penyelenggaraan layanan publik. Lalu ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Tugasnya melindungi hak anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dan yang terakhir, Lembaga Penegak Hukum atau LBH. Tugasnya memberikan bantuan hukum gratis kepada korban pelanggaran HAM berat, terutama masyarakat miskin atau marginal. Baik, selanjutnya ada dari upaya penegakan HAM dan peran warga negara untuk menjaga HAM. Upaya penegakan HAM, yang pertama ada pendidikan dan penyuluhan HAM, yang kedua ada penegakan hukum yang adil, ketiga ada peran aktif masyarakat dan media, yang keempat ada dukungan organisasi nasional dan internasional. Dan ada juga dari peran warga negara dalam menjaga HAM, yang pertama ada saling menghormati hak orang lain, yang kedua ada tidak melakukan diskriminasi, yang ketiga ada menjunjung hukum dan keadilan, yang keempat ada aktif dalam kegiatan sosial. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.